Sebuah keluarga di Pemalang, Jawa Tengah menyimpan jasad kaku anaknya di rumah hingga lebih dari 2 bulan. Selama itu warga tidak ada yang curiga terhadap perilaku keluarga yang dikenal tertutup itu. Lantas apa yang membuat mereka melakukan itu? Ulasan khas Ragam Perkara hadir dengan tajuk "Yakin Bisa Hidup Lagi, Mayat Bocah Disimpan". Sebuah keluarga di Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah membuat geger. Gara-garanya, mereka menyimpan mayat salah seorang anggota keluarga di rumahnya selama lebih dari 2 bulan. Rahmat, 38 tahun, istrinya Prihati, 36 tahun, serta kakak laki-laki Prihati adalah penghuni rumah tersebut. Sementara, mayat yang disimpan itu adalah mayat anak Prihati berinisial SAR umur 14 tahun. Diduga SAR meninggal dunia sejak 2,5 bulan sebelumnya. Menurut informasi yang kami dengar bahwa sejak sakitnya dari salah satu SMP di Kecamatan Moga sampai meninggalnya sudah 6 bulan. Kalau jenazah tidak segera dimakamkan itu kurang lebih sekitar 2 bulan setengah. Ini baru informasi kami dari masyarakat. Tapi anehnya, selama 2,5 bulan mayat itu disimpan, warga sekitar mengaku tidak mencium aroma-aroma yang dianggap janggal. Meski begitu, warga sempat menaruh curiga atas apa yang menimpa SAR yang sejak lama dikabarkan sakit tuberkulosis paru. Kalau benar sakit dan tengah dirawat di rumah, mengapa pihak keluarga selalu menunjukkan keengganannya ketika ada warga yang ingin menengoknya? Kecurigaan warga bertambah karena belakangan SAR sama sekali tak lagi menampakkan diri seperti biasa hingga kasus ini terkuak. Diketahui keluarga Prihati dan Rahmat dinilai tertutup. Itulah yang membuat warga merasa kesulitan saat hendak memperbaharui informasi terkait kondisi kesehatan SAR. Pernah ada upaya untuk menengok anaknya seperti itu, tetapi dilarang oleh orang tuanya, sehingga pihak sekolah mundur. Saya kira karena keluarga tersebut mengalami disfungsi sosial. Nah, selain mengalami disfungsi sosial, keluarga tersebut juga mengalami alienasi atau keterasingan terhadap diri di dalam lingkungan sekitarnya. Nah, kondisi yang berikutnya adalah si keluarga tersebut mengalami anomi. Nah, anomi di sini adalah hilangnya keyakinan terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Rupanya, di balik sikap tertutup yang ditunjukkan Prihati dan Rahmat, keluarga itu mengikuti keyakinan tertentu yang memperbolehkan mayat anaknya disimpan di rumahnya. Sampai-sampai mereka beranggapan jika SAR masih berpeluang bakal hidup lagi. Keyakinan itu pula yang membuat pihak keluarga bersikeras menolak mayat SAR dimakamkan. Bahkan disebutkan pihak keluarga sempat berdebat alot dengan petugas, tokoh agama maupun tokoh masyarakat setempat sebelum akhirnya bersedia mayat SAR dimakamkan di samping rumahnya pada Ahad malam 9 Januari 2022. Diketahui belakangan orang tuanya mengikuti salah satu keyakinan tertentu yang membolehkan jenazah anaknya itu disimpan di rumahnya dengan pemahaman bahwa anaknya masih hidup dan masih ada pihak-pihak tertentu yang bisa membangunkan, menghidupkan kembali. Awalnya kita mesti tahu dulu sih sebenarnya ya, ini ajaran sesat ini dia dapat dari mana ya? Apa dari gurunya atau ada orang lain, komunitasnya misalnya gitu ya, atau dari diri dia sendiri gitu.
Jadi diri dia sendiri mungkin apa dia punya halusinasi gitu ya, atau kadang ada juga yang diajarkan turun-temurun dari keluarganya. Nah ini yang memang kita harus track back. Kalau misalnya dia dari diri dia sendiri gitu ya, berarti kan dia harus masuk rumah sakit jiwa misalnya gitu ya, atau rehabilitasi, bahwa dikasih tahu bahwa ini kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Yang dialami itu sama dia itu namanya halusinasi. Terkuaknya kasus ini tidak semata-mata karena kebetulan. Setahun yang lalu, keluarga ini juga pernah menyimpan mayat adik laki-laki Prihati selama sepekan. Kasus itu cepat terkuak karena si mayat mengeluarkan bau tak sedap yang segera mengundang kecurigaan warga. 2 kali menyimpan mayat di dalam rumah, keyakinan yang dianut Rahmat maupun Prihati pun mengundang tanya. Bahkan Polda Jawa Tengah sampai menurunkan tim psikologi untuk mengetahui kondisi kejiwaan keluarga pasangan Rahmat dan Prihati ini. Perkiraan saya, karena saking sayangnya kepada anaknya, karena baru anak satu-satunya, sehingga kayak nggak ikhlas kalau mati gitu. Pengennya dihidupkan lagi. Yang namanya halusinasi macam-macam ya, kadang memang ada kerja kimiawi otak gitu ya, dari otak yang nggak bekerja dengan seharusnya ya, jadi mungkin dia harus minum obat misalnya gitu ya, atau ada kimiawi otak yang malah meracuni dia gitu ya, jadi memang itu biasanya dari otaknya ya, kimiawi otak. Nah ini sebenarnya bisa diterapi dengan terapi obat juga bisa, terapi psikoterapi juga bisa gitu ya, tapi memang harus melewati rehabilitasi. Kehilangan orang yang dicintai bukan tidak mungkin bisa memunculkan trauma serius bagi keluarga yang ditinggalkan. Itu pula yang menggerakkan tim bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jawa Tengah dan Polres Pemalang untuk memberikan pemulihan trauma terhadap pasangan Rahmat dan Prihati.